Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir hayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di Madinah dan dimakamkan di rumah Aisyah dan kini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga dengan ketat dan ditutup dengan penjagaan dari tentara kerajaan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya umat yang ingin mendekat ke makam Rasulullah. Selain itu juga untuk menghindari adanya kemungkinan upaya pencurian jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan jika sejarah mencatat setidaknya ada 5 kali upaya pencurian jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari Mesir hingga penguasa negeri-negeri Eropa yang bersekutu dan berencana mencuri jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Adapun umat Islam wajib bersyukur karena rencana dan tindakan tersebut selalu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana aksi pencurian jasad Nabi Muhammad SAW tersebut? Dan berikut ini 5 aksi pencurian jasad Rasulullah yang tercatat dalam sejarah Islam. Pencurian pertama terjadi pada masa Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi. Kisah pencurian tersebut ditulis oleh Ilyas Abdul Ghani, yaitu penulis sejarah Masjid Nabawi. Dia menulis jika percobaan pencurian tersebut dilakukan oleh raja dari Daulah Fatimiyah. Pada mulanya sang raja memeluk Islam dan kemudian menjadi zalim. Pada saat itu seorang siddiq mengusulkan kepada raja agar mereka mencuri jasad Rasulullah untuk menarik perhatian dunia kepada negerinya, sehingga negerinya menjadi pengganti Madinah dan banyak dikunjungi orang asing. Namun rencana tersebut gagal dan pada saat malam kejadian perencanaan pencurian, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin besar ke Madinah sehingga membuat bumi terguncang dan menjadi penghalang aksi kejahatan tersebut. Aksi pencurian kedua masih pada masa Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi. Upaya tersebut dilakukan lantaran rencana pertamanya gagal. Saat itu prajuritnya berhasil masuk Madinah dan menggali tanah untuk bisa masuk ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, terdengar suara yang menyerukan kata-kata, "Nabi kalian akan diambil jasadnya." Mendengar itu masyarakat setempat pun melakukan penyelidikan dan mendapati orang suruhan Raja Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi sedang menggali tanah dan mereka pun kemudian dihukum. Aksi pencurian ketiga yaitu terjadi pada penguasa Eropa. Sejarawan bernama Ali Hafid dalam bukunya menuliskan jika pada 1164 Masehi kondisi umat Islam sedang kemah karena sedang masa perang salib, sehingga para penguasa Eropa bersepakat untuk mencuri jasad Rasulullah pada saat musim haji. Diutuslah 2 orang Eropa untuk mencuri jasad Rasulullah. Kedua orang utusan tersebut menyamar sebagai jamaah haji dari Andalusia. Keduanya ditugaskan untuk mengintai dan mencari kesempatan mencuri jasad Rasulullah. Setelah melakukan pengintaian, keduanya menyewa sebuah rumah yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Keduanya kemudian membuat lubang dari dalam kamar yang menuju makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aksi itu pun kembali digagalkan oleh Allah melalui seorang hambanya yang soleh, yaitu Sultan Nuruddin Mahmud bin Zangki. Perlu diketahui bahwa Sultan tersebut adalah penguasa Mesir dan Suriah pada masa itu. Sultan tersebut bermimpi bertemu Rasulullah dan ditunjukkan 2 wajah orang Eropa tersebut. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Mahmud, tolonglah aku dari kedua orang ini." Sang Sultan kaget dan terbangun serta melakukan wudhu dan kembali melanjutkan tidurnya. Namun mimpi yang sama datang ketiga kalinya. Maka keesokan paginya